Sama-sama berdiri di tanah Asia, Jepang dan Indonesia punya nasib jauh berbeda. Keduanya menyimpan ironi tak terperi. Jepang sepi angka kelahiran, sementara Indonesia bergemuruh oleh derap langkah anak-anak muda yang mencari pekerjaan hingga ke ujung jalan. Potret itu menjadi paradoks telanjang dalam bingkai ekonomi global hari ini. Kini, Jepang tengah berdiri di tepi senja demografi. Tingkat kesuburan total atau total fertility rate pada 2024 terjun ke angka 1,15, mencatatkan angka terendah sejak 1947. Di tahun yang sama, jumlah kelahiran turun drastis menjadi 686.061 bayi, menjadikannya sebagai periode pertama angka kelahiran jatuh di bawah 700.000 sejak 1899, tepatnya pada era Meiji. Di lain sisi, angka kematian melonjak mengakibatkan populasi Jepang menurun sekitar 919.237 jiwa dalam setahun. Bayangkan, dalam 1 tahun, Jepang kehilangan penduduk setara dengan 1 kota besar yang lenyap dari peta. Tragedi demografi itu tidak berhenti di statistik. Ia menjelma menjadi masalah ekonomi. Bisnis UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Jepang terpapar keras. Tokyo Shoko Research mencatat 10.144 kebangkrutan selama tahun fiskal 2024, meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dari yang tumbang itu merupakan usaha kecil dengan kurang dari 10 karyawan. Yang paling menyedihkan adalah kekurangan tenaga kerja atau Hitodebusoku. Sebanyak 182 perusahaan bangkrut lantaran kekurangan karyawan pada paruh pertama 2024, melonjak 66% dibanding tahun sebelumnya. Ada bengkel yang harus tutup bukan lantaran tak ada pelanggan, tapi karena tidak ada montir. Ada restoran keluarga yang gulung tikar bukan karena resepnya tak enak, tapi lantaran sang koki tua tak punya penerus dan tak ada pemuda yang mau belajar. Pada 2025, rasio lowongan kerja mencapai 124 posisi untuk setiap 100 pencari kerja. Bagi negara manapun, ini adalah statistik fantastis. Namun, bagi Jepang, itu merupakan tanda bahaya. Pasar kerja yang terlalu longgar mengancam produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi kehilangan momentum. Merespons persoalan tersebut, pemerintah Jepang membuka gerbang imigrasi dengan merencanakan merekrut hingga 820.000 pekerja asing dalam skema Specified Skill Worker hingga 2029, terutama untuk 12 sektor kritis seperti perawatan lansia atau kaigo, konstruksi, pertanian, dan industri makanan. Sementara itu, Indonesia tengah memasuki era bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik per Februari 2025 mencatat pengangguran terbuka sebanyak 7,28 juta orang. Kelompok usia muda antara 15 hingga 24 tahun menunjukkan tekanan paling berat. Masalah utamanya bukan hanya ketiadaan pekerjaan, tapi mismatch struktural. Lulusan SMK atau perguruan tinggi seringkali berbeda spesialisnya dengan kebutuhan nyata lapangan kerja. Kurikulum masih berkutat di teori, sementara industri, terutama yang disasar Jepang, butuh praktisi yang langsung bisa bekerja. Bonus demografi yang digadang-gadang akan membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 kini terasa seperti pedang bermata dua. Bisa jadi kekuatan pendorong, tapi juga bisa jadi bom waktu sosial jika jutaan angkatan kerja muda ini tetap menganggur. Inilah paradoks paling telanjang. Di Jepang, kursi-kursi kerja kosong menunggu dengan gaji kompetitif. Di Indonesia, jutaan orang berdiri mengantri tanpa kursi. Keduanya hanya dipisahkan oleh laut, birokrasi, dan satu hal fundamental, bahasa. Pemerintah sudah membuka berbagai skema, dari Technical Intern Training Program hingga SSW.
dan menargetkan pengiriman sekitar 50.000 orang per tahun ke Jepang. Per Juni 2025, jumlah tenaga kerja Indonesia di Jepang tercatat sekitar 130.000 orang. Namun, peluang kerja di sana jauh lebih besar dari itu. Jepang butuh sekitar 820.000 pekerja asing, dan Indonesia diproyeksikan dapat memenuhi 20 hingga 30% atau sekitar 164.000 hingga 246.000 pekerja. Untuk menjawab peluang itu, syaratnya ada pada kesiapan Indonesia. Maka, belajar bahasa Jepang bukan lagi pilihan menarik, melainkan syarat mutlak dan investasi karir yang terukur. Bukan lagi hobi, tapi kebutuhan yang tak dapat ditawar. Budaya kerja Jepang, ketaatan terhadap prosedur, disiplin waktu, kesopanan, dan ketelitian adalah mata uang yang bernilai tinggi di sana. Memastikan tenaga kerja Indonesia siap bersaing memerlukan pelatihan masif dan efisien. Disinilah peran teknologi digital menjadi vital. Anak muda Indonesia tidak perlu lagi terikat pada kelas fisik yang mahal. Belajar bahasa dan budaya Jepang kini dapat dilakukan secara digital melalui Learning Management System atau online. Go Nihongo menjadi salah satu penawar luka Jepang yang butuh tenaga kerja, sekaligus membuat anak-anak muda Indonesia bersukaria bisa bekerja di negeri Sakura. Go Nihongo merupakan lembaga pelatihan yang mengembangkan sistem terintegrasi dengan memadukan kurikulum berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, metode pelatihan berbasis kompetensi, serta pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada praktik komunikasi dan kesiapan kerja. Sebagai lembaga pelatihan berbasis virtual, Go Nihongo mengintegrasikan Learning Management System alias LMS, sehingga para peserta dapat mengakses materi pelatihan, modul pembelajaran, video pembelajaran, latihan interaktif, hingga evaluasi kompetensi secara fleksibel.